Assalamualaikum, perkenalkan saya Nimas Wulandari asal SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa ya, anak-anak ini selalu semangat ya di pagi hari ini. Baik, Miss tanya presensi kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak masuk sekretarisnya bilang? Adrian, Akmal, Najla, Manda, sama Rifa. Itu apa nak keterangannya? Adrian izin 4 yang lainnya sakit. Oke, kita doakan ya, semoga 4 temanmu cepat sembuh ya. Amin. Baik. Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran ya layanan dengan klasikal hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta tolong kepada Pipian untuk memimpin doanya nak ke kelasnya. Marilah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik ya, jadi hari ini kita akan memulai materi baru ya, yaitu tentang, silakan kalian lihat di depan, yaitu yuk bijak pakai sosial media. Ya, jadi materi baru kita di sini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, ya, ada baiknya kan ini masih tegang ya, masih bawaannya tegang mungkin dari pelajaran sebelumnya. Jadi kita ice breaking dulu ya, supaya kita relax ya. Jadi kita permainannya kita menggunakan tangan agar kalian berkonsentrasi. Jadi permainan ini melatih konsentrasi kalian ya. Jadi gini, kalian ikutin apa kata-kata saya. Ya, nanti kalau kata saya tangan naik ke atas, coba ke atas tangannya, ke kanan, ke samping, ke depan, ke bawah. Nah, kayak gitu perintah saya. Mudah nggak? Mudah ya. Nah, coba naikkan tangan ke atas. Ayo, konsentrasi ya, berarti turunkan tangannya. Oke, jadi gitu ya permainannya. Nanti juga bisa saya acak nanti. Tapi kalian ikutin kata-kata saya. Jangan gerakan saya. Paham? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai ya, seperti itu, oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kelompok nih coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya, kita mulai ya. Angkat tangan ke kanan, ke samping ya, ya kanan kiri. Oke. Angkat tangan ke atas. Oke. Angkat tangan ke bawah. Ada yang konsen semua ya. Turunkan tangannya. Oke. Habis itu silakan goyangkan tangannya. Ayo kita relax dulu. Goyangkan tangannya. Pegang kepala. Ada yang kepalanya pegang hidung? Gak ada. Oke. Ayo kita goyang lagi. Pegang mata. Ayo ambil ya, ambil. Goyang lagi. Pegang telinga. Mana telinga? Mana telinganya? Bingung ya. Oke, bingung ya telinganya ada di mana? Oke, sekali lagi. Kita lihat. Pegang mulut.
Wah, luar biasa ya, konsentrasi semua. Silakan tepuk tangan. Oke, ini sudah rileks ya. Oke, konsentrasinya sangat luar biasa ya. Jadi baik, jadi dari ice breaking tadi ya, kalian sudah mulai rileks, sudah mulai fokus, konsentrasinya udah bagus ya. Jadi bisa mengikuti materi kita pada hari ini, yaitu yuk bijak pakai sosial media ya. Jadi sebelumnya nih kita ke tujuan dan lain, ada lagi saya tanya dulu nih, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu itu tentang apa sih? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Cindy. Apa itu nak? Dampak negatif penggunaan gawai. Oke, dampak-dampak dari penggunaan gawai. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ini ya. Oke, apa sih pembahasan dari materi kita tentang dampak dari gawai tadi? Saya miss. Oke, Mai, luar biasa. Silakan. Dampak positif dari penggunaan gawai adalah sebagai alat berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Selain itu juga dampak positif dari gawai adalah sebagai Selain komunikasi nih, apa aja lagi? Sebagai apa? Informasi bisa? sebagai menambah atau mencari informasi. Oke, ada negatifnya nggak, dampak negatifnya? Ada miss. Apa? Dampak negatif dari penggunaan gawai adalah mengganggu konsentrasi belajar di rumah maupun di sekolah. Oh, kamu sering terganggu nggak kira-kira kalau terlalu banyak main HP terus? Ya, sering. Sering ya, oke. Jadi itu ya tentang gawai. Nah, selain lain, ada yang masih ingat nggak pembahasannya minggu lalu itu tentang apa? Oke, Aidil, silakan. Sebagai alat komunikasi, Miss. Oke, baik, sebagai alat komunikasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Siti, Naik, dan Alvin. Oke, yang sudah berani ya mengungkapkan pendapatnya tentang materi kita minggu lalu. Yang lainnya sudah paham semua materi minggu lalu? Oke, bagus ya. Jadi itu diterapkan. Jadi kita sudah bahas tentang handphone atau gawai itu sendiri. Jadi hari ini kita membahas lanjutannya, yaitu tentang yuk bijak pakai sosial media. Nah, jadi sebelum kita lanjut, tadi sudah saya dengar kalian sudah paham materi kita minggu lalu tentang gadgetnya. Nah, apa sih itu sosial media? Nah, lalu, hai anak-anak hebat, semangat mengikuti layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Saya mau mendengar dulu suaranya dari Yel BK-nya ya. Nah, Yel BK-nya ya. Jadi saya sebut BK. Apa BK? Asik, menyenangkan, sahabat siswa. Ya, masih ingat kan? Kita coba ya. BK. Asik, menyenangkan, sahabat siswa. Oke, luar biasa ya. Jadi BK itu sahabat kalian. Nah, lalu dari layanan salah satunya layanan klasikal ini ya. Jadi di sini sebelum kita melangkah jauh, saya akan menjelaskan dulu ya langkah-langkah layanan kita bimbingan klasikal kita hari ini. Ya, jadi yang pertama ya tadi kita sudah ada pembukaan, nanti kita juga intinya, nanti kalian menonton video yang saya saksikan nanti ya, saya tayangkan, kalian menonton video, habis menonton video nanti saya bagikan, sudah dibagi kelompoknya, silakan diskusi. Ya, hari ini kita menggunakan ya cooperative learning. Nah, seperti kalian ini ya, kelompok nanti ada window shopping, nanti kalian ya setelah diskusi kalian selesai, kalian kan ada yang 7 orang, ada yang 6 orang, nanti kalian menempelkan ke depan ya hasil diskusi kalian dari karton yang saya berikan. Nanti saya bagikan karton sama sticky note, sama origami, sama ada spidol juga untuk kalian menulis nanti ke depan bisa ya. Nanti setelah kalian sudah menulis ya, kalian tempel, sudah selesai, nanti perwakilan kelompoknya nanti siapkan ya perwakilan kelompoknya, 3 perwakilan kelompoknya untuk keliling melihat hasil diskusi teman-temannya tadi ya. Silakan bertanya, mencari informasi sedalam-dalamnya ya. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang pengertian ya, kelompok 1 pengertian dan macam-macam dari media sosial ya. Kelompok 2 tentang dampak positif ya. Kelompok 3 nanti tentang dampak negatifnya media sosial. Kelompok 4 tips dan triknya, sama kelompok 5 juga
Kan banyak macam-macam, atau etika cara menggunakan media sosial yang baik itu bagaimana sih? Itu kelompok 4 dan kelompok 5. Apakah sudah ngerti? Nah, lalu setelah itu, setelah kalian sudah window shopping nih, lihat-lihat hasil-hasil temennya, nanti 3 orang itu bersama 2 temennya untuk mempresentasikan hasil kalian. Lalu apa sih yang didapat dari sudah melihat-lihat atau window shopping tadi dari hasil teman-temannya? Ya, nanti kalian jelaskan presentasi di depan perwakilannya 5 orang untuk perwakilan kelompoknya. Ya, lalu setelah itu kita lanjut mengerjakan LKPD, lalu penutup untuk kesimpulan dan refleksi sampai kita doa dan akhir. Lalu terakhir sekali sebelum kita berpisah, kita mengisi lembar evaluasi. Apakah sudah mengerti? Sudah. Paham ya langkah-langkahnya. Jadi itu langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini. Nah, lalu kita akan melakukan ini dalam 2 kali pertemuan 40 menit. Ya, jadi 2 kali pertemuan kita akan membahas tentang yuk bijak pakai sosial media. Ya, jadi kita sepakat ya, kita 2 kali 40 menit. Ya, jadi saya akan membahas secara dalam tentang materi ini, tentang media sosial. Kemarin sudah gadgetnya, sudah paham nih, sekarang media sosialnya. Ya, dan apakah sudah siap mengikuti layanan bimbingan Pasika pada hari ini? Sudah. Mana semangatnya, sudah siap? Sudah. Luar biasa anak 8E. Lanjut, tujuan layanan. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian harus tahu dulu apa itu tujuan ya. Tujuan secara umumnya, yaitu peserta didik dapat menggunakan sosial media itu ya secara bijak. Ya, jadi macam-macam banyak media sosial dan kalian bisa menggunakannya secara bijak. Lalu ada juga tujuan khusus, peserta didik dapat membuat garis besar pengertian apa sih itu media sosial, ya. Lalu pengertiannya macam-macamnya, ya. Lalu juga ada peserta didik dapat mengklasifikasikan, ya, bisa membedakan, mengklasifikasi ini dampak positif, ini dampak negatifnya. Lalu peserta didik dapat merancang tindakannya. Lalu apa tips-tipsnya, gitu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi beberapa dari tujuan ini akan kita bahas. Ya, kita bahas agar kalian memiliki pemahamannya dulu. Ya, lalu ya. Nah, sebelum kita ke pengertian ya, pengen tahu dulu dari pengalaman kalian. Ya, pengalaman menggunakan media sosial kalian, ya. Jadi ada nggak yang berani mengungkapkan pendapat kalian? Bagaimana sih pengalaman kalian menggunakan media sosial? Apa itu media sosialnya? Bagaimana pengalamannya? Ada yang berani? Silakan, nggak apa-apa, tunjuk tangan. Nah. Ada yang berani berbagi pengalamannya? Silakan. Oke, silakan Sabil. Untuk pengalaman saya dalam memakai media sosial seperti mengupload di sosial media yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp lah. Oh, WhatsApp, oke. Berbagi pengalaman dalam hobi saya dan kegiatan sehari-hari saya. Oke, hobinya apa itu nak? Olahraga. Olahraga, luar biasa. Berapa followersnya sekarang? Baru puluhan. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Oke, ya. Hebat, berani ya berbagi pengalaman. Nah, jadi dia media sosial digunakan untuk sharing nih, sharing inspirasi tentang hobinya, olahraga. Ya, sharing hobinya, olahraga, bagaimana kegiatan dia sehari-hari ya. Itu hal-hal yang positif ya. Nah, oke, jadi dari pengalaman tersebut kita bahas lagi. Nah, penggunaan media sosialnya. Oke, jadi ini pengertian dari sosial media ya. Jadi sosial media adalah media online ya, yang mendukung interaksi sosial kalian. Ya, interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web. Ya, web yang menggunakan komunikasi menjadi dialog interaktif. Ya, jadi komunikasi secara online itu jadi interaktif. Ya, walaupun itu di media sosial itu dunia maya. Ya, nah lalu kalian juga bisa seperti blog, jejaring sosial seperti tadi, YouTube, Instagram dan lain-lain. Jadi kalian sudah siap kan?
kita sudah melalui semuanya, sudah mendapatkan pengalaman, kita sudah mendengar pengalaman dari teman kalian. Nah, jadi kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan membahas nih materi intinya. Nah, jadi di sini materinya saya pengen kalian menggali sendiri materi-materi tersebut agar kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya, jadi ini saya ada video nantinya, ya. Silakan kalian simak dan saksikan. Habis itu nanti saya bagikan karton untuk kalian diskusi kelompok. Apakah mengerti? Mengerti. Selamat menyaksikan ya. Tunggu. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang bergabung, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui post tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan sisa waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang bergabung, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif dan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk
berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Oke ya, jadi tadi sudah kalian saksikan ya tentang etika bersosial media ya. Tadi ada etikanya, itu baik itu dampak positif, dampak negatif. Jadi kayak dua pisau, mata pisau ya, yang berlawanan ya. Ada yang positif, ada yang negatifnya. Lalu tadi dijelaskan juga apa itu media sosialnya, apa itu bagaimana etikanya ya. Nah, jadi dari tadi informasi yang sudah kalian dapatkan dari video, nanti boleh kalian tuangkan ya, tuangkan dari hasil pengamatan kalian, observasi kalian tuangkan pada karton yang nanti kalian gunakan. Oke ya, saya bagikan ya fotonya. Oke, jadi saya bagi silakan kalian tuangkan, silakan kalian searching ya, searching atau kalian cari Google. Silakan keluarkan HP kalian yang sudah kalian bawa, silakan cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang kelompok 1 tentang pengertian dan macam-macam, kelompok 2 dampak positifnya, kelompok 3 tentang dampak negatif, kelompok 4 dan 5 langkah atau tindakan, tips bagaimana beretika atau bijak menggunakan sosial media tersebut. Nanti saya kasih waktu ya sekitar 10 menit untuk kalian. Silakan berdiskusi, menentukan siapa nanti yang maju. Silakan dituangkan ide-ide, cari materinya di Google sebanyak-banyaknya. Silakan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan, silakan. Kelompok 1 silakan, nggak apa-apa, tulis dulu aja bisa. Siapa yang nulis? Ayo, nanti yang lain cari apa materinya, apa itu media sosial, macam-macam dan lain-lain. Jadi cepat. Ada yang boleh, yang cowok menyimak apa itu materinya. Ada gantilah, bilang tuh ada yang
banget ya, kreatif banget. Ide-idenya estetik sekali ya. Apakah ini sudah selesai semua? Sudah. Oke, luar biasa ya. Kompak sekali kerjasama timnya. Jadi ini bukan hanya kita mendapatkan ilmu, tapi ini adalah saya mulai mengajarin kalian proses untuk kalian teamwork, kerjasama tim ya. Oke, baik. Jadi setelah ini nanti kalian tempelkan ya. Nanti biar kita lanjut untuk kalian window shopping atau melihat-lihat nih nanti kerjaan teman-temannya, kreativitas teman-temannya. Baik, dari kelompok 1 ya, silakan. Yang jelasannya menempel. Ayo, ya, silakan. Ayo kelompok 2 juga langsung ditempel 1, 2, 3 ya, 4, 5. Ayo begini. Oke, silakan ditempel. memahami tips-tips beretika dalam media sosial karena Anda tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, dan mengetahui cara menggunakan media sosial yang baik dan benar. Apa tujuan dibuat? Bukan, supaya unik dan berbeda dari yang lain. Dan
menjauhkan maka kita dekat, dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun, menimbulkan masalah privasi, mengurangi uang jajan karena biaya kota lebih mahal, dan sering terjadi bullying. Dan sosial media adalah media online yang mendukung interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Sosial media sosial. Facebook, TikTok, Instagram, Internet, dan Snapchat. Terima kasih ya. Nah, dampak positif memperluaskan pertemanan. Nah, kan di medsos itu belum tentu semua orang itu benar-benar positif. Nanti takut kalau kita terlalu memperluaskan pertemanan ada yang berperilaku buruk pada kita. Bagaimana cara kita mengatasinya? Jangan meninggalkan dan tetap berpikir positif pada orang tersebut. Siapa? Orang lain dari kita dan bertanya bagaimana tips menggunakan media sosial dengan baik. Minta anak tidak mengkomunikasikan akun media sosialnya, mengajari etika komunikasi di dunia digital, mengajak kritis menyikapi informasi, eksplorasi minat dan bakat menggunakan informasi yang ada. Terima kasih. Oke, baik ya. Sekarang sudah kalian tahu ya, dapat infonya, silahkan bertanya, boleh dilihat-lihat ya kelompok-kelompok temennya, cari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu pengertian sosial media maupun dampak positif, dampak negatif, tips dan tips-tipsnya menumbuhkan etika tersebut ya, silakan. Sudah ya, berarti. Apakah sudah mendapatkan, sudah keliling semua? Sudah ya, sudah keliling semua ya. Baik, jadi sudah paham ya? Jadi silakan kita perwakilan yang menjaga stand silakan duduk kembali. Silakan untuk mempresentasikan apa sih kelompok satu itu tentang pengertian sosial media itu apa? Silakan. Oke, lalu apa yang kalian dapat ya? Oke, silakan dulu semuanya. Oke, silakan. Baik ya. Oke, ya. Jadi kita mau dengar nih dari kelompok satu dulu ya. Apa sih media sosial atau sosial media itu? Pengertiannya lalu contoh-contohnya. Silakan perwakilannya lalu ya perwakilan temennya aja yang sudah keliling cukup satu aja lah supaya kita mempercepat ya. Ayo siapa ayo baca aja itu ya. Ya ayo. Oke silakan dibacakan. Assalamualaikum. Dalin sih kok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian sosial media. Sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki forum, dan dunia virtual. Blog dan wiki merupakan salah satu bentuk sosial media yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Contoh sosial media yaitu WhatsApp, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, dan Snapchat. Oke, tadi yang sudah keliling ya. Siapa yang sudah keliling? Oke, kira-kira dari kelompok lainnya mendapatkan apa aja sih ilmunya? Mendapatkan ilmu apa aja sih kamu? Dari kelompok 2
Ada dapat apa aja? Kelompok 3. Dampak negatifnya dari Lalu 45 tipsnya. Kelompok 5 dapat tipsnya. Jadi sudah dapat ilmu baru ya. Oke, baik, itu dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk ya. Kelompok 2, perwakilannya silakan kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Tiga orang tidak apa-apa. Siap-siap nomor 3 dan 3 ya, dan 4 ya. 5 juga. Oke, jelasin dulu, baca itu aja. Silakan pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang dampak positif dari sosial media. berikut dampak positif media sosial. Yang 1, memperluas pertemanan, 2, menyebarkan berita, 3, membangun bisnis, 4, menunjukkan empati, 5, memperluas jaringan pertemanan. Salah satu daya tarik dari smartphone ialah tersedianya banyak media sosial. Keberadaan media sosial ini bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan sosial juga memberikan dampak negatif. Lalu apa saja dampak sosial? Smartphone hingga sosmed menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam keseharian hidup manusia. Tidak hanya orang biasa, anak-anak pun demikian. Terlebih anak usia remaja yang sudah tak asing dengan penggunaan smartphone dan media sosial. Baik, jadi setelah kalian jelaskan apa dampak positifnya, siapa yang keliling tadi? Oke, jadi apa yang sudah kamu dapatkan ini sudah dapat nih dampak positifnya, pemahamannya. Dari kelompok lainnya dapat apa aja pemahaman barunya? Hal yang Dicatat, oke. setelah berkeliling-keliling ke stand lain adalah kami dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang beretika dalam menggunakan media sosial, dan kami dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, luar biasa ya. Jadi sudah banyak ya dapat pengetahuan baru ya dari kalian sendiri ya. Oke, silakan ditutup. Oke. Kami tutup hasil dari kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut kelompok 3, ayo. Kelompok 3. Assalamualaikum dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang dampak negatif bermain sosial media. Dampak negatif dari sosial media adalah menjauhkan orang yang sudah dekat dan sebaliknya interaksi secara tatap muka cenderung menurun, menimbulkan masalah privasi. Remaja juga maupun menjadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan pekerjaan rumah. Terjadinya gangguan kesehatan fisik, menimbulkan gangguan mental, terpapar konten negatif, terpapar hoax, mengganggu relasi dan bisa memicukan kejahatan juga. Oke, baik ya. Tadi sudah keliling-keliling juga. Nah, jadi apa yang didapat nih kira-kira dari keliling-keliling lihat kelompok lainnya? Tadi materi-materinya kira-kira apa yang didapat? Dampak positif sosial media. Lalu Pengertian sosial media. bagus. Lalu Tips beretika dalam bersosial media. oke, jadi sudah mendapatkan ilmu baru ya dari kalian keliling dari teman-temannya ya, membaca ya, dari kreativitas apalagi bagus-bagus ya. Oke ya, jadi sudah paham ya tentang beretika dalam bermedia sosial ya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Beri tepuk tangan kelompok 3. Ayo kelompok 4. Terakhir kelompok 5 ya. Siap-siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyaksikan tips beretika dalam media sosial. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, hindari kekerasan salah, pornografi dan aktif juga perlu kekerasan. Jangan berikan informasi pribadi, tidak menjadikan informasi kedua, menghargai pendapat orang lain, mematuhi perilaku orang lain, menghormati privasi orang lain, dan jangan menyalahgunakan sosial media. Oke ya, baik. Jadi siapa tadi yang keliling-keliling? Oke, Kevin. Jadi apa yang didapetin dari setelah keliling-keliling dari kelompok lainnya? Setelah saya berkeliling-keliling melihat hasil dari kelompok lain, saya telah mendapat pengertian dari sosial media, dapat positif dan negatif dari menggunakan sosial media, dan cara beretika dalam sosial media. Oke, jadi banyak ya dapat pengetahuan baru juga ya di kelompok 4-nya sendiri ya. Oke, luar biasa ya. Jadi silakan ditutup dulu. Sekian dari presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terakhir kelompok 5 nih, ayo. Kelompok 5 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tips beretika dalam sosial media. Menemukan etika di era digital. Pertama dalam cara tidak mempresentasikan akan media sosialnya, mengajari etika komunikasi di dunia digital, mengajak kritis menyikapi informasi dan eksplorasi minat dan bakat menggunakan informasi yang ada. Oke, baik ya. Tadi sudah menemukan etikanya acara. Siapa yang keliling tadi? Oke, Pipian. Jadi setelah keliling tadi apa yang kamu dapatkan, Nak? Setelah berkeliling, saya mendapatkan informasi yang sebelumnya belum saya sangat pahami, seperti pengertian sosial media, dampak positif dan negatif sosial media. Oke, baik. Jadi banyak ya, sudah tahu jadi dampak negatif positif, sudah bisa ya mengetahui juga pengertiannya ya. Baik, dari keliling-keliling tadi ya. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian kami akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Nak yang meriah untuk kelompok 5. Oke ya. Jadi untuk presentasi kita sudah selesai. Sekarang silakan duduk ke tempatnya masing-masing ya. Ya, setelah presentasi ini silakan. Saya pengen tadi secara kelompok nih, saya sudah lihat pengetahuan kalian akan media sosial secara umumnya, pengertian, dampak positif dan dampak negatifnya ya. Jadi tadi sudah saya kirim di grup WhatsApp kalian link untuk LKPD lembar kerja. Silakan buka HP-nya semua, keluarkan HP-nya semua. Silakan keluarkan HP-nya semua. Ya, oke ya, sudah ya. Silakan buka grup WhatsApp-nya. Silakan buka grup WhatsApp-nya. Silakan klik linknya. Silakan diisi, tulis nama, kelas, lalu ada di sini poster untuk LKPD-nya. Silakan tulis jawabannya di bawahnya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ada yang LKPD di grup WhatsApp, lembar kerja yang bawah LKPD. Nah, yang bawah sekali. Lembar kerja. Silakan ya, dikerjakan dulu. Baca lagi. Kita sudah mendapatkan banyak materi dari diskusi kelompok ya. Silakan. Oke, kerjakan. Kalau sudah silakan diklik kirim. Sampai diklik kirim ada ucapan terima kasih ya. Terima kasih telah mengerjakan jawaban Anda sudah terekam, berarti sudah selesai dikirim.
Oke ya, silakan. Oke, isi ya. Oke ya, saya tunggu ya. Tinggal 2 menit lagi. Oke. Pakai dulu. Baik ya, saya lihat kayaknya sudah mengirim semua ya. Jadi, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sudah semua yang sampai klik kirim kan? Sudah. Nah ya, oke baik ya. Jadi itu tadi sudah, berarti saya sudah nanti melihat ya dari bekerja pemahaman kalian semua, baik itu dari kelompok nanti terlihat, baik itu dari individu karena itu kalian mengisinya sendiri-sendiri. Baik, jadi selanjutnya saya pengen menanyakan dulu ya dari kegiatan kita kesimpulan ya, kesimpulan dari kegiatan kita ini bagaimana sih, apa sih yang sudah kalian dapati ya? Oke ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba angkat tangannya. Oke, baik, Amar. Oke ya, Amar silakan memberikan kesimpulan yang kamu dapati. Kesimpulan yang sudah saya dapatkan dari materi kita pada hari ini adalah dampak positif dan negatif dari sosial media, yaitu dampak positif. Dampak positif dari sosial media salah satunya adalah dapat digunakan sebagai sumber informasi, dan dampak negatifnya adalah dapat terjadinya kecanduan dalam menggunakan sosial media. Hal yang dapat kita lakukan adalah menggunakan sosial media secara bijak. Oke, baik, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa ya. Dan Amar yang berani untuk memberikan kesimpulan ya, pemahaman dia yang dia dapat pada hari ini. Baik, setelah kita melihat tadi, mendengarkan ya kesimpulan dari Amar ya. Jadi di sini saya pengen ngelihat dulu yang mendengar ya, refleksi ya, apa yang telah kalian rasakan, apa yang telah kalian pikirkan setelah ya kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini ya. Siapa yang bisa mengungkapkan nih perasaannya dan ibarat pemikirannya? Ada yang bisa merefleksikan? Silakan. Oke, silakan Vivian. Kalau saya mengikuti bimbingan klasikal hari ini, saya senang karena mendapatkan informasi dan pemahaman tentang media sosial. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Vivian ya, luar biasa merefleksikannya. Ya, luar biasa dari Vivian tadi telah memberikan refleksi. Nah, selain itu ada nggak yang bisa memberikan refleksinya lagi? Ayo angkat tangan. Oke, luar biasa. Bit, oke. Yang saya rasakan, apa yang kamu rasakan dan pikirkan setelah mengikuti ini? yang saya rasakan yaitu sangat senang karena saya mendapatkan banyak wawasan dan informasi pada hari ini tentang pengertian sosial media, dampak positif dari sosial media, dampak negatifnya, serta tips kita dalam sosial media. Oke, jadi dari diskusi kelompok tadi, apakah kamu jadi senang, jadi mengenal dengan teman-temannya? Oke, senang ya? Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk Afif ya. Gak apa-apa ya, malu-malu, tapi luar biasa dia sudah mau mengungkapkan pendapatnya ya, luar biasa sekali. Oke, jadi di sini ya setelah kalian mengikuti rangkaian tadi, saya pengen kalian menggali sedikit informasi, bukan hanya nanti saya yang memberi, tapi ini kalian mencari menggunakan digital ya. Apalagi generasi Z kan yang harus mencari pengetahuannya, yang menggali pengetahuannya secara baik ya dengan sendiri. Saya sangat kagum dan luar biasa kalian mendapatkan pengetahuan itu dari media sosial yang sudah kalian pakai, dari Google ya, mencari pengertian, dampak positif dan negatif, lalu tips-tipsnya juga ya. Baik, jadi setelah kalian mengikuti beberapa rangkaian tadi, kita bimbingan klasikal, baik saya sudah memberikan juga kalian informasi dari video, kalian telah mencari sendiri materi, mencari sendiri pengetahuan secara luas, dan saya kagum dan apresiasi sekali kepada kalian yang telah mendapatkan banyak pengetahuan, mulai dari itu kelompok 1 mendapatkan pengertian, dampak, positif, negatif, tips-tipsnya juga, dan kalian sudah berbagi sharing tadi, diskusi ya, window shopping, melalui window shopping kalian bertanya, kalian menjawab, lalu kalian memberikan masukan juga kepada kelompok lain, sangat luar biasa ya. Saya kagum sama kalian yang luar biasa ya. Jadi sebelum kita mengakhiri rangkaian kegiatan kita, coba saya mau yang memberikan kesimpulan, merefleksi ya, yang tadi ya, nanti
kelompoknya nanti juga ya. Ke depan dulu coba. Yuk, siapa yang kesimpulan tadi? Kesimpulan, lalu yang refleksi, ayo. Ayo ke depan. Lalu siapa tadi yang memberikan pengalaman? Cindy, itu tadi juga yang mereview, ayo. Oke, siapa lagi yang memberikan pengalaman tadi? Nah, itu juga, ayo. Itu, ayo, Sadil, ayo. Oke, ya. Oke, yang di sini aja. Berdiri di sini. Nah, oke, ada di sini. Oke, saya ada sedikit cemilan ya, cemilan jangan dilihat dari harganya. Ya, semoga ini menjadi pelepas ya kelaparan sedikit. Ya, silakan dipilih. Oke, satu, dua boleh. Oke, nih. Silakan. Oke. Oke, tangan dulu yang meriah. Teman-teman berarti ya. Jadi bukan berarti itu ya, tetapi ini saya mengapresiasikan sudah berani ya menjawab, tidak usah takut salah, benar, ke depannya lebih aktif lagi ya seperti ini ya, luar biasa ya. Silakan duduk lagi kembali. Oke, dan ya. Nah, oke ya, luar biasa ya. Jadi baik, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian ya, karena telah mengikuti rangkaian ini dengan sangat baik ya. Sosial itu sebagai pusat informasi kalian, sehingga kalian bisa mendapatkan tadi ya hasil-hasilnya ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, nanti jangan lupa untuk mengisi ya evaluasi. Coba minum dulu evaluasinya. Nah ya, mengisi lembar evaluasi ya yang sudah saya bagikan tadi. Yang jurnalnya juga silakan dikeluarkan. Nah, nanti diisi setelah kita mengakhiri kegiatan ini ya. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Lalu saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan perbuatan. Supaya kita mengakhiri, supaya kegiatan kita ini diberkahi tambah. Silakan saya minta tolong Vivian untuk memimpin doa dulu ya. Oke, silakan Vivian. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, semoga apa yang kalian dapatkan menjadi berkah, ya ilmunya bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan. Jadi menggunakan media sosialnya bisa bijak, bisa? Bisa ya. Jadi jangan lagi pakai media sosial untuk cyberbully, jangan ngejek-ngejek teman dari dunia maya, atau halu nih nanti diajak orang kenalan pacaran di media sosial, itu jangan mau ya. Ya, bisa? Jadi harus bijak tadi, jangan, kan salah satunya tipsnya sudah dijelaskan teman-temannya. Oke ya, kita sudah mengakhiri, sudah di akhir. Jadi saya terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kalian kita berganti pelajaran ya, kita masih ada waktu sedikit untuk kalian ngisi lembar evaluasi ya. Itu ada saya kasih di link kalian jurnal refleksi menggunakan Google Form, silahkan diisi di HP kalian, ada di Google Form. Lalu ada evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Jadi ini untuk saya juga mengevaluasi diri saya, apakah layanan ini terlaksana dengan baik atau tidak, dan mengevaluasi diri kita juga semua ya, sebagai kalian juga mendapatkan materi apa pada hari ini ya. Saya jadi melihat nanti, memahami tentang apa yang sudah kalian dapat. Nah, nanti diisi nama kalian, kelas, lalu kalian pilih ada 6 pertanyaan, silakan dicontek, nanti ada keterangannya, jadi baca dulu petunjuknya ya sebelum mengisi evaluasi ini. Dan jangan lupa evaluasi yang di Google Form, jurnal refleksinya. Baik, paham? Silakan dikerjakan, masih karena materinya masih refresh sekarang, silakan dikerjakan. Silakan.
Terima kasih telah menyaksikan.